Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang keadaan spiritual yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Seorang ibu rumah tangga yang sudah mu'alaf beberapa tahun yang lalu, tetapi adik kandungnya masih beragama non-muslim. Beliau menceritakan mimpinya kepada saya melalui WA, dan kemudian saya akan bagikan ini supaya kita bisa mengambil hikmah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada saudari kita melalui alam gaib bernama mimpi. Visual mimpi yang beliau alami, beliau itu melihat ada 2 salib besar dengan dekorasi sekelilingnya warna merah dan juga banyak huruf-huruf kanji, tulisan Cina di rumah adik beliau. Rumahnya adik beliau itu bersebelahan dengan rumah mamanya yang ditempati saudari kita. Saudari kita itu sudah janda, memiliki anak, belum memiliki suami lagi, dan satu rumah dengan mamanya. Lalu di dalam mimpi itu, saudari kita itu melihat mamanya menangis sambil berlutut, dan akhirnya saudari kita berkata kepada mamanya tersebut, "Percayalah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, abaikan saja dia," maksudnya abaikan adiknya yang masih non-muslim. "Biarkan semuanya Allah yang atur." Itulah perkataan saudari kita kepada mamanya. Kemudian mamanya berkata, "Oke." Akhirnya mamanya itu lebih memilih patuh dan takut kepada Allah dan setuju untuk menyingkirkan 2 salib tersebut. Kemudian saudari kita itu melihat salibnya sudah tidak ada di rumah tersebut. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan. Peraturan tentang bab yang halal, bab yang haram yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi. Mimpi bagian dari syariat Islam itu maknanya adalah bahwa mimpi itu diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3, disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Yang kedua, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga. Yang ketiga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Jika kita mimpi yang menyedihkan, mimpi yang buruk dari setan, itu tidak diperbolehkan untuk menceritakan kepada orang lain. Beliau menganjurkan untuk bangun dari tidurnya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat untuk meminta perlindungan kepada Allah dari mimpi yang buruk itu, sehingga mimpi buruk itu tidak akan membahayakannya. Kemudian di dalam Islam, mimpi diatur dalam hal siapa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan pengajaran ilmu takwil mimpi, seperti halnya yang Allah firmankan tentang Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan sebagian pengajaran ilmu takwil mimpi. Maksudnya ilmu takwil mimpi itu adalah ilmu laduni, ilmu yang didapat bukan dari belajar membaca buku, bukan membaca buku tafsir mimpi, walaupun itu tafsir mimpi dari ulama Ibnu Sirin, yang salah satunya adalah orang yang
memahami takwil mimpi. Nah, jadi di dalam mentakwilkan mimpi itu harus orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. Karena di dalam mentakwilkan mimpi itu ya, tidak seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Visual mimpi yang terjadi pada tiap-tiap orang itu memiliki makna yang berbeda-beda, misalkan visualnya sama. Itu maknanya tidak sama. Karena takdir masing-masing orang itu berbeda-beda, kejadian yang berkaitan dengan perilakunya sehari-hari itu berbeda-beda, hal itu yang nanti berkaitan dengan takwil mimpi yang dialami seseorang tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk memahami bahwa mimpi itu bukanlah sebagai bunga tidur semata, tetapi ada mimpi yang memiliki makna, memiliki petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu adalah mimpi bagian dari kenabian. Selain itu tidak memiliki makna. Mimpi bagian dari kenabian disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Maknanya adalah umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan juga umat Islam yang levelnya mukmin itu bisa mendapatkan peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk melalui mimpi, yang mana mimpi itu bagian dari kenabian, bagian dari sifat kenabian. Dan kalau mimpi bagian kenabian itu dialami oleh seseorang, maka itu bukanlah mimpi yang dusta, karena itu mengandung petunjuk. Untuk mengetahui dalil lain berkaitan mimpi yang ada di Al-Quran maupun hadis, bisa Anda baca sendiri pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai mimpi yang tadi saya ceritakan, itu adalah tergolong mimpi yang baik, kabar gembira dari Allah, petunjuk dari Allah. Yang mana Allah itu memberikan petunjuk kepada saudari kita itu bahwa insya Allah adiknya yang non-muslim itu yang awalnya membenci Islam berkaitan dengan mimpi sebelumnya, yang mana adiknya itu di mimpinya saudari kita itu muncul membuat onar di sebuah kajian, yang mana kajian itu dihadiri oleh saudari kita. Adiknya yang non-muslim itu berteriak marah-marah dan juga memarahi ustadz yang sedang mengisi kajian. Itu mimpi yang lain. Nah, di dalam mimpi yang tadi saya ceritakan itu ada perubahan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang memang mutlak memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Dalam mimpi yang dialami saudari kita, bahwa yang awalnya ada salib, kemudian ibunya memilih menyingkirkan 2 salib tersebut, 2 salib. Ya, jadi itu salib yang dimiliki di 2 rumah. Jadi rumahnya saudari kita bersama mamanya itu yang berkaitan dengan keadaan mamanya yang masih ada berkas-berkas atau secuil keimanan pada agama terdahulu. Tetapi ketika saudari kita itu meyakinkan untuk percaya kepada Allah, patuh kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, akhirnya ruhnya mamanya, mimpi itu adalah alam ruh, bukan alam jasad. Jadi ruh mamanya itu Allah visualkan mau menerima nasihat dari perkataan ruh dari anaknya, yaitu saudari kita yang sudah mualaf. Sebenarnya mamanya sudah muslim, ya. Cuman ada kadar-kadar ya, tentang kepercayaan agama lain yang masih bertengger di kolbunya mamanya. Tetapi ketika mendapatkan nasihat dari anaknya yang sudah mualaf, akhirnya mamanya lebih kuat dan kemudian memilih untuk menghilangkan 2 salib. Jadi keadaan rumahnya adiknya dan keadaan rumahnya mamanya itu sudah tidak ada salib. Yang itu artinya insya Allah nantinya Allah memberikan keimanan yang kuat kepada mamanya dan juga memberikan hidayah kepada adik kandungnya, yaitu yang laki-laki yang sekarang ini masih non-muslim. Ya, semoga mereka segera mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana visual mimpinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.